anak-anak dan remaja itu rentan karena beberapa hal. Yang pertama itu karena perkembangan fisik dan psikologis. Mereka itu masih berkembang secara fisik dan juga emosional, sehingga sulit mengelola stres dan juga tekanan. Dan yang kedua itu kurangnya pengalaman. Belum cukup pengalaman hidup untuk membuat keputusan bijak, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor-faktor yang ada di luar kendali dari remaja atau anak-anak tersebut. Dan yang ketiga itu ada ketergantungan pada orang dewasa, masih bergantung pada orang tua atau pengasuh untuk perlindungan dan arahan. Jadi namanya anak-anak atau remaja itu biasanya sangat bergantung kepada orang dewasa. Dia belum bisa memilih untuk kebaikannya diri sendiri, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah pencarian dari identitas. Remaja sering mencoba mengeksplorasi atau menentang norma, meningkatkan resiko perilaku yang beresiko. Jadi dengan dalih mereka itu sedang mencari identitas, itu mereka biasanya sangat sering untuk melanggar norma-norma. Jadi itu bisa sebagai alasan kenapa remaja-remaja itu rentan terhadap sesuatu. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah keterbatasan akses informasi. Mereka itu kesulitan mengakses informasi yang tepat atau mencari dukungan ketika menghadapi masalah. Nah, biasanya anak-anak atau remaja ketika mendapatkan masalah, mereka itu bingung mau cari informasi di mana. Jadi sedapatnya mereka, bahkan kadang informasi itu lebih banyak ke tidak benaran atau malah menjadi menyelewengkan pemikiran dari anak remaja atau anak-anak, seperti itu. Media konvensional dan media digital memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, teman-teman. Media konvensional itu lebih terstruktur dan juga terkontrol. Sementara media digital itu memberikan kebebasan yang lebih besar dan lebih cepat tentunya dalam penyebaran informasi. Pemilihan antara keduanya itu bergantung pada tujuan, audiens atau target, dan juga konteks dalam menyampaikan pesan. Oligopoli media atau konglomerasi dapat memiliki dampak yang besar terhadap opini rakyat dan juga demokrasi karena mengurangi keberagaman informasi, meningkatkan bias dalam pemberitaan, serta memperkuat kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Ini dapat mengurangi kualitas wacana publik, menghambat partisipasi demokratis, dan mempengaruhi keputusan politik masyarakat. Untuk menjaga demokrasi yang sehat, penting bagi media untuk tetap transparan atau tetap terbuka, kemudian tetap plural dan independen pastinya, memberikan ruang bagi berbagai perspektif dan isu-isu yang relevan bagi publik. Oligopoli media itu berpengaruh terhadap opini rakyat dan demokrasi karena sejumlah perusahaan mengontrol sebagian besar informasi yang diterima oleh publik. Ini dapat membatasi keberagaman pandangan, mengarahkan opini publik sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politik perusahaan media, serta mengabaikan isu-isu penting. Ketika media terkonsentrasi, kualitas informasi menurun, mengurangi kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan yang berinformasi dalam proses demokratis. Baik, komodifikasi. Komodifikasi adalah proses mengubah sesuatu menjadi barang atau produk yang dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada beberapa jenis dari komodifikasi. Yang pertama adalah komodifikasi budaya, yaitu mengubah elemen budaya seperti musik atau seni menjadi sebuah produk yang dapat dijual. Itu namanya komodifikasi budaya. Yang kedua ada komodifikasi informasi, yang mana mengubah informasi atau berita menjadi produk yang bisa dijual. Contohnya apa? Contohnya ada di dalam media. Nah, yang ketiga, komodifikasi waktu dan pengalaman, menjual pengalaman atau waktu seperti dalam industri pariwisata. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada komodifikasi tenaga kerja, menganggap keterampilan atau pekerjaan seseorang sebagai komoditas yang diperdagangkan. Itu adalah komodifikasi dan juga jenis-jenis dari komodifikasi.